Hai semuanya, ketemu lagi bareng Bu Nila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah gangguan-gangguan apa saja yang mengganggu kesehatan pada sistem peredaran darah manusia serta bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia mencakup organ jantung dan pembuluh darah yang terdapat di sekujur tubuh manusia. Perannya sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, karena berperan untuk membawa oksigen, elektrolit, hormon, dan asupan nutrisi dalam tubuh. Jika terjadi gangguan pada sistem peredaran darah manusia, maka fungsi atau kinerja jantung dan pembuluh darah akan terganggu dan dapat menyebabkan komplikasi serius yang membahayakan nyawa manusia. Jadi, apa saja sih gangguan-gangguan kesehatan yang mengganggu sistem peredaran darah manusia? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada namanya anemia. Anemia adalah penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya kekurangan hemoglobin dalam darah. Kekurangan hemoglobin bisa terjadi karena orang yang mengalami penyakit ini kekurangan eritrosit dan volume darah. Seseorang yang mengalami anemia disebabkan karena kekurangan ion K, zat besi, dan vitamin B12. Ketika kita memiliki anemia, seseorang cenderung cepat merasa lelah, lesu, dan mudah sakit kepala. Gangguan kesehatan yang kedua ada namanya hemofilia. Hemofilia adalah gangguan genetik yang menyebabkan darah sulit membeku. Orang yang menderita hemofilia memiliki kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga luka sekecil apapun dapat menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan. Jadi, orang dengan hemofilia saat mengalami luka maka darahnya akan sulit berhenti karena darah sulit membeku. Gangguan kesehatan yang ketiga yaitu leukemia. Leukemia adalah jenis kanker yang mempengaruhi produksi sel darah putih di sumsum tulang. Pada leukemia, sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah putih yang abnormal, yang tidak berfungsi dengan baik dan mengganggu fungsi normal sel darah lainnya. Yang keempat ada namanya aterosklerosis atau serangan jantung. Aterosklerosis merupakan sebuah kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri karena timbulan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh kadar kolesterol tinggi dalam tubuh yang menyebabkan laju darah menjadi melambat. Kondisi ini mempengaruhi peredaran oksigen ke seluruh tubuh yang bisa menyebabkan organ-organ dalam tubuh menjadi rusak. Yang kelima ada namanya hipertensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah seseorang sama atau berada di atas 140/90 dan menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Hipertensi erat kaitannya dengan aterosklerosis atau serangan jantung yang dapat memicu stroke juga. Arteri yang menyempit akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Yang keenam adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak mengalami penyumbatan, sehingga pecah dan otak menjadi kekurangan oksigen. Penyakit ini bisa memicu kelumpuhan, kerusakan otak, hingga yang paling fatal adalah kematian. Yang ketujuh adalah varises. Varises merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Varises ini terjadi karena penumpukan darah pada pembuluh darah di kaki. Nah, sekarang bagaimana sih upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita? Jadi, upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita yang pertama adalah
mengkonsumsi makanan yang baik untuk sirkulasi darah, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan berserat. Upaya yang kedua adalah hindari rokok dan alkohol. Nikotin dalam rokok dapat merusak dinding arteri dan menghalangi suplai oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan alkohol dapat menyebabkan lemah jantung dan meningkatkan risiko komplikasi gagal jantung. Yang ketiga adalah olahraga secara rutin. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Olahraga juga dapat memperkuat jantung sehingga dapat bekerja lebih efisien. Upaya yang keempat adalah jaga berat badan tetap ideal dan proporsional. Karena kelebihan berat badan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan memperbesar risiko penyakit jantung. Yang kelima adalah batasi asupan garam, karena dengan mengkonsumsi garam berlebihan dapat mengakibatkan hipertensi. Yang keenam, hindari stres berkepanjangan. Stres berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, sehingga dapat merusak dinding pembuluh darah. Dan jangan lupa selalu rutin memeriksakan tekanan darah kita. Demikianlah pembahasan kita tentang materi gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Bye-bye.